dihadiri oleh kepala daerah dan bertempat di yayasan Islam, lebih-lebih yayasan pondok pesantren, pasti Islam atau pondok pesantren, tidak mungkin Islam. Barokah maslahat untuk semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Kiai Mukhlas Ali Maskur, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Wonosobo, yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo, yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Cabang, merancang untuk Porsadin yang nanti akan menjadi wakil Porsadin di Kabupaten, syukur-syukur makili Kabupaten teng Jawa Tengah, syukur-syukur pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ulama kiram, para alim, para kiai, para sepuh, wabil khusus Bapak Kiai Ahmad Mukhlas Maskur, Sahibul Bait, sekaligus pengasuh pondok pesantren. Yang saya hormati Gus Fadlun, pembina FKDT Wonosobo, dan yang paling penting itu beliau anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pasti kalau kesini gendong duit. Duitnya sopo sing digendong. Yang saya hormati Ketua DPC Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Wonosobo beserta jajaran pengurus. Yang saya hormati Pak Kades Rawuh, Kades Bumirjo. Yang saya hormati Kepala SMP Ali Mansur Bumirjo beserta guru dan staf. Yang saya hormati Ustaz Mudada, pengasuh Madrasah Diniyah Takwiliyah Kecamatan Mojo Tengah, yang saya hormati, saya banggakan. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kita hatur sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yang saya hormati Kiai Muhammad Fakih Husni. Ini saya pun terakhir karena saya ingin menceritakan siapa itu Pak Kiai Fakih. Pak Kiai Fakih itu kasih di PD Pontren Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo yang sedang berkolaborasi dengan saya, banyak ketemu dengan saya untuk menggagas sekaligus bersama-sama melakukan langkah-langkah konkret, karena kita lagi demamnya pariwisata. Hari ini pariwisatanya masih soal diet, masih soal menjer, masih soal kali anget dan lain sebagainya. Saya ingin ke depan ada literasi digital, di mana mbah-mbah kita dulu itu adalah penyusun dan pengarang naskah kitab-kitab kuno, yang tentu hari ini banyak sekali yang tidak tahu.
Padahal banyak banget ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang dulu ngarang kitab dan diajarkan kepada para santri. Tapi hari ini siapa yang tahu ada tokoh ulama kita, tokoh kiai kita yang ternyata punya intelijensia yang tinggi sehingga mampu mentransfer hati dan pikirannya untuk menuangkan dalam tulisan-tulisan yang berbentuk kitab. Dan hari ini alhamdulillah Pak Kiai Husni sudah menemukan beberapa judul kitab yang nanti akan kita jadikan literasi digital dan menjadi wisata kitab. Wisata secara umum namanya wisata religi. Nanti akan kita tuangkan dalam bentuk-bentuk literasi digital yang nanti tentu akan menjadi rujukan kiai-kiai dan ulama-ulama di Wonosobo, bahkan Indonesia nanti akan melihat kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama pendahulu kita di masa lalu. Ini yang saya kira ke depan harus kita lakukan. Di samping itu sekalian, hari ini saya sangat berbahagia bertemu dengan ustadz-ustadzah yang memang secara lahiriah dan batiniah kelihatan sekali, nampak sekali keikhlasannya luar biasa, membimbing anak, mendidik anak, mengajari anak, dan itu suatu yang saya kira menjadi amal ibadah yang luar biasa bagi Bapak sekalian, ustadz-ustadzah semua, dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak didik kita. Saya ingin pesan yang pertama, ikutilah bimbingan teknis BIMTEK kurikulum madrasah diniyah ini dengan baik. Tetapi setelah itu jangan berhenti sampai di situ, karena saya tidak ingin nanti ada ustadz-ustadzah yang karena saking senengi ngurumat anak akhirnya pawone jomplang banget, senengi esok gawe bengi gawe esok ngurumat anak, tapi ternyata belakangnya pawone jomplang. Kinten enten lho boten iki. Muga-muga boten enten nggih. Insyaallah boten enten, tapi saya kira ke depan perlu dilakukan peningkatan pemasukan ekonomi para ustadz-ustadzah ini agar lebih nyaman lagi ketika membimbing, mendidik, dan mengajari anak santri-santri kita itu dengan baik. Untuk itu setelah bimbingan teknis ini, saya berharap ada potensi ekonomi yang dikembangkan oleh madrasah diniyah itu melalui apa? Sekarang ini pemerintah kabupaten banyak memberikan pelatihan untuk bagaimana kelompok-kelompok bisa menjadi usahawan mandiri dengan mengedepankan potensi yang ada di daerah masing-masing. Anane budin ya budin, anane jagung ya jagung, tapi dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi makanan-makanan yang disukai oleh masyarakat, tidak hanya masyarakat sekitar kita, daerah kita, tetapi juga masyarakat luar yang banyak berdatangan di Wonosobo, dan itu perspektif dan potensi yang luar biasa yang harus kita tangkap dan kita kembangkan bersama-sama. Setuju nggak boten? Kita setuju. Nek boten setuju ketinggalan. Maka saya
sudah mempraktekkan ini khususnya di tempat-tempat BLK komunitas di pondok-pondok pesantren. Alhamdulillah sudah kita beri pelatihan-pelatihan. Terakhir dengan menggunakan anggaran APBD juga sudah kita lakukan untuk melatih ustadz dan ustadzah dan juga santri-santrinya untuk mengembangkan potensi dirinya masing-masing dalam rangka meningkatkan perspektif ekonomi keluarga. Yang ini saya kira belum dilakukan oleh kepengurusan FKDT dimanapun, kecuali di Wonosobo ini sudah mulai kita gagas bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, para ustadz-ustadzah, saya juga lagi mencoba melakukan peningkatan pondok pesantren ini melalui yang namanya kampung pesantren bahasa. Pesantren bahasa sudah kita launching di pondoknya Gus Fakih, yang akan dikembangkan nanti setelah pondok pesantren menjadi kampung bahasa. Apa yang diajarkan di situ? Setidaknya 3 bahasa yang harus dikuasai oleh santri-santri di pondok pesantren tempatnya Gus Fakih Wonobuka. Yang pertama bahasa Arab pasti, karena santri harus bisa berbahasa Arab. Yang kedua bahasa Inggris, karena ini ibu bahasa dunia, yang semuanya saya kira hari ini sudah tidak bisa lagi tidak bisa berbahasa Inggris, walaupun hanya yes dan no. What are you doing? Yes. Do you come from? No. Tapi kita paham, setidaknya kita paham. Ini yang saya kira ke depan harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah bahasa Cina. Kenapa bahasa Cina, Pak, Ibu Ustadz-Ustadzah? Kiblat ekonomi dunia hari ini tidak hanya ke Amerika, tetapi kiblat ekonomi hari ini juga sudah berkiblat ke Cina. Apa-apa sudah produknya sudah Cina semua. Yang bisa masuk ke negara-negara di dunia ini tidak hanya Amerika, tapi Cina sudah menguasai ekonomi global, yang tentu ini harus kita tangkap dengan kita bisa berbahasa Cina. Dengan kita bisa berbahasa Cina, insya Allah peluang-peluang yang mereka tawarkan kepada Indonesia dan bahkan kepada Wonosobo ini bisa kita tangkap dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya itu, kenapa saya menggagas adanya pesantren bahasa dan nanti akan berkembang menjadi kampung bahasa. Jadi Indonesia ini, Jawa Tengah ini dan Wonosobo adalah pengirim terbanyak tenaga kerja ke luar negeri. Pengirim tenaga kerja terbanyak di Jawa Tengah ini termasuk Wonosobo, khususnya daerah-daerah selatan, Wates Bintang, Aliwiro dan lain sebagainya. Itu luar biasa angkatan kerja yang kemudian dikirimkan ke luar negeri. Nah, ketika di luar negeri banyak kendala yang dihadapi hari ini. Di samping soal bahasa, itu juga termasuk adaptasi ibadah yang sehari-hari kita lakukan. Di luar negeri itu tidak gampang, karena kerjanya juga tidak seperti di Indonesia dan lain sebagainya, sehingga memerlukan yang namanya fikih konvensional, fikih yang bisa diterapkan dan bisa beradaptasi dengan negara-negara tujuan. Kalau di Saudi Arabia, di
Timur Tengah sana saya kira sudah tidak ada masalah. Tapi itu pun juga harus mendapatkan rekomendasi dari majikannya. Tapi kalau kita orang tua saudara-saudara kita ini bekerja di Cina, di Hong Kong, di Taiwan, di Korea Selatan dan lain sebagainya, tentu banyak kendala yang dihadapi. Lawung nang kono nyambut gawe ini kon rumah. Iki carane iki. Apa jur kudu wis shopping itu terus sing sepisan kudu nganggo lebu terus setiap hari, setiap saat mau sholat harus seperti itu terus. Nah ini PR, pekerjaan rumah bagi kita semua untuk bagaimana mencari solusi-solusi terbaik bagi tenaga kerja kita yang agar ketika di sana merasa daripada malah tidak melakukan ibadah apapun, sholat ora, puasa ora, bayar zakat ya belum. Ini saya perlu dilakukan, termasuk ketika mau wudhu karena mungkin di sana airnya kotor, kemudian sedikit airnya tidak seperti di Indonesia melimpah ruah. Ini terus bagaimana cara wudhunya dan sebagainya, cara menghadap kiblatnya, karena di sana jarang yang beragama Islam sehingga arah kiblatnya aja bingung. Ini yang saya kira ke depan perlu kita lakukan bersama-sama, memberikan solusi-solusi bagi tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri, khususnya di negara-negara yang tidak mayoritasnya beragama Islam. Sehingga sekalian, sebetulnya banyak sekali ruang-ruang yang harus kita lakukan, sehingga setelah BIMTEK ini, setelah BIMTEK kurikulum madrasah diniyah ini, ke depan harus selalu ditingkatkan kualitas kepengurusan maupun lembaga itu agar bisa mengikuti situasi dan kondisi zaman yang sudah berubah. Termasuk apa? Termasuk dalam beradaptasi menggunakan HP Android. Jadi itu harus kita lakukan bareng-bareng agar lebih bermanfaat. Kita ini kan nyekel HP kadang menguras siji, bahkan loro, bahkan 3 dan lain sebagainya. Tetapi dari sisi kemanfaatan masih sangat kurang. Paling-paling nonton YouTube, di opo. Tetapi sebetulnya kalau kita bisa lebih belajar lagi soal pemanfaatan HP itu, banyak hal yang bisa kita lakukan di sini. Hari ini sudah banyak sekali yang mendapatkan uang dari hanya ngutak-atik di medsos. Sebulan bisa 90 juta dan sebagainya. Tetapi kita harus tahu yang kita lakukan itu betul-betul yang resmi. Jangan sampai kita kapusan karena kita tidak melihat, kita tidak mempelajari bahwa yang ditawarkan oleh konten-konten bagi semua masyarakat yang di Indonesia ini, di Wonosobo ini, ternyata konten-konten palsu dan hanya untuk mencari keuntungan sepihak, dan itu semakin membuat situasi tidak kondusif karena akhirnya uang yang kita investkan dan sebagainya hilang tanpa arah, dan ini saya kira sesuatu yang sangat merugikan. Sehingga setidaknya HP kita itu bisa kita manfaatkan itu. Di samping bisa YouTuber, jadi YouTuber, bisa jadi apa-apa itu, kita bisa main-main media sosial itu dengan baik, diarahkan dengan baik, dan insya Allah karena yang ternyata terkena hoax
informasi palsu, fitnah dan sebagainya itu tidak hanya anak-anak yang pegang HP, tidak hanya usia 50 tahun, 60 tahun ke bawah, tetapi lansia-lansia kita juga sering termakan hoax karena ada informasi dari keluarga, dari lingkungan dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah ketika orang tua kita yang sudah berusia lanjut itu diminta untuk vaksin COVID-19, banyak yang menolak karena sudah mendapatkan informasi fitnah, palsu dan sebagainya dari HP. Ini banyak banget. Lah, yang murah vaksin. Soalnya netes vaksin, 20 tahun maning mati. Ini kan berita hoax, berita palsu, tapi dipahami benar oleh para lansia kita. Sehingga insya Allah hari Kamis besok kita akan mencoba membedah itu dengan Mafindo. Dengan Mafindo akan kita bedah bagaimana kita memberikan edukasi kepada lansia. Para ustadz yang saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya sudah diketikkan apa ini sambutan, tapi karena sesuatu yang hari ini saya harus hadir juga di konferensi Pagar Nusa se-Kabupaten Sobong yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Ar-Ridwan Suramerta, pengasuhnya Pak Kiai Haji Abdullah Masum, dan kebetulan Ketua Pagar Nusa Provinsi Jawa Tengah adalah Mas Arif Rahman, Bupati Blora, dan hari ini sudah berada di tempat. Untuk itu setelah ini saya mohon pamit, mohon maaf, sehingga nanti bisa dilanjutkan dengan acara-acara yang lain dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bimbingan teknis atau BIMTEK Madrasah Diniyah se-Kecamatan Mojo Tengah saya resmi dibuka. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.